Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari sifat-sifat grup. Jika G bintang operasinya sebuah grup, maka beberapa sifat berikut berlaku. Yang pertama, bahwa G itu tidak mungkin kosong. G tidak kosong. Karena G grup, maka tentu memiliki elemen identitas. Ya, sebut saja E. Ya, E anggota G. Di dalam setiap grup berlaku hukum kanselasi kiri dan kanan. Yang pertama, hukum kanselasi kiri. A bintang B sama dengan A bintang C, maka akan berlaku B sama dengan C. Itu untuk setiap ABC anggota G. Buktinya, kalau kita punya A bintang B sama dengan A bintang C, ya ini diketahui kan dari persoalan, maka kita bisa mengalihkan inverse-nya dari kiri, ya, dan bintang itu kan operasi binarnya, ya. Lalu dengan menggunakan hukum asosiatif dan juga berkaitan dengan identitas, maka diperoleh B sama dengan C. Ya, jadi kalau dari awal ini A bintang B sama dengan A bintang C, maka akan diperoleh nanti B sama dengan C. Nah, ini seolah-olah hanya itu kan hilang, penghapusan, kanselasi. Ya, bahasa Inggrisnya cancellation law. Ini yang kedua, kalau ini hukum kanselasi kanan, ya, the right cancellation law itu ya. Jadi ini kalau A bintang B sama dengan C bintang B, maka A sama dengan C. Ini untuk setiap ABC anggota G. Ya, kita mencoba membuktikan ini, kita diketahui dari persoalan A bintang B sama dengan C bintang B, maka dikalikan dengan B inverse dari kanan, ya, operasinya adalah operasi biner, mengalihkannya. Lalu kita peroleh dengan asosiatif seperti ini, dan juga sifat dari elemen identitas, maka diperoleh A sama dengan C. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, A bintang B sama dengan C bintang B, akhirnya menjadi A sama dengan C. Seolah-olah ini B-nya itu dihapus, maka menjadi istilahnya cancellation, di-cancel gitu, cancellation law, hukum penghapusan dari kanan. Dalam sebuah grup, elemen identitas E dalam grup G adalah unik. Jadi dalam sebuah grup, elemen identitasnya adalah unik. Unik maksudnya adalah tunggal, hanya satu, tidak dua. Nah, kalau misalkan G grup, maka ada tunggal E, elemen identitas anggota G, sehingga A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A untuk setiap A anggota G. Jadi tidak ada dua. Satu grup punya anggota, ya, anggotanya kalau ada elemen identitas, maka elemen identitasnya itu tunggal. Nah, buktinya, andaikan pada G mempunyai dua elemen identitas, E1 dan E2, E1 tidak sama dengan E2, ya, direkam ya. Jadi seandainya punya pada G itu punya dua elemen identitas, yaitu E1 dan E2, dengan E1 yang tidak sama dengan E2, maka apa yang terjadi kalau kita
lanjutkan. Karena E1 itu elemen identitas, maka E1 bintang A sama dengan A untuk setiap anggota G, ya, begitu ya. Tetapi juga E2 identitas, maka E2 bintang A sama dengan A untuk setiap anggota G. Nah, kalau kita lihat kan yang tadi persamaan 2 ke 1 itu ini persamaan 1 ya. Nah, tadi persamaan 2 A-nya sama dengan E 2 bintang A itu sama dengan A ya, sehingga ini A ini diganti dengan E2. Nah, tadi sudah belajar hukum kanselasi kanan ya, itu A-nya menjadi hilang kan, lalu sama dengan E1 sama dengan E2. Nah, tadi di awal mengandaikannya E1 tidak sama dengan 2, tapi di sini dipaksa E1 sama dengan E2, terpaksa kan? Dengan perhitungan, maksudnya dengan logika. Nah, maka terjadi kontradiksi dengan pengandaian yang pertama tadi, E1 tidak sama dengan E2, tapi di sini E1 sama dengan E2. Nah, ini berarti ya, pembuktian dengan kontradiksi semacam ini ya. Jadi elemen identitas di G unik atau tunggal. Ada. Kalau ada 2, tentu akan seperti itu. Ya, kalau ada 2 sama, berarti kan tunggal. Ya. Misalkan G grup, maka untuk setiap anggota G ada tunggal inverse-nya, A inverse anggota G. Nah, sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E, itu tunggal. Ya. Di grup G, elemen inverse dari A yaitu A inverse adalah unik atau tunggal. Ya, ada 2. Seperti elemen identitas, inverse-nya juga tunggal. Nah, bagaimana membuktikannya? Ya, buktinya andaikan untuk setiap anggota G mempunyai 2 inverse sama. Kalau untuk membuktikan ketunggalan, ambil 2, andaikan ada 2 yang tidak sama, yaitu A inverse A1 inverse dan A2 inverse anggota G. Ini inverse dari A tadi keduanya, yang A1 inverse tidak sama dengan A2 inverse ya, ini mengandaikan. Nah, ini juga susunannya dengan kata andaikan, karena nanti akan dibuktikan itu ada kontradiksi ya. Nah, karena A1 inverse-nya itu A1 inverse itu inverse dari A, maka A kali bintang aja, maksudnya bintang itu A kali A1 inverse sama dengan E, ini yang pertama. Yang kedua, ya karena A2 inverse itu inverse-nya A, maka A kali atau bintang A2 inverse itu sama dengan E. Ada 2 persamaan, sama dengan cara substitusi. Ini yang pertama persamaannya seperti itu, tapi yang kedua tadi E-nya kan sama dengan A bintang A2 inverse. Ya. Sekarang kita lihat di sini posisi A di kiri, ini A kiri pakai hukum kanselasi kiri ya. Maka diperoleh A inverse sama dengan A2 inverse. Lagi-lagi terjadi kontradiksi kan, tadi mengandaikannya kan tidak sama dengan. Nah, di sini dipaksa sama dengan, maka ini terjadi kontradiksi. Jadi setiap anggota G maka mempunyai inverse tunggal, yaitu A1 inverse ya, atau A inverse gitu ya. Nah, inverse G satu saja ya, karena kalau ada 2 sama. Ini dengan kode A1 A inverse itu sama saja ya. Yang penting itu pengertiannya adalah untuk setiap unsur di A, anggota A itu mempunyai inverse, inverse-nya tunggal. Dan jika di G group itu maka berlaku inverse dari inverse-nya adalah A. Nah, inverse dari A ya, inverse lagi sama dengan A. Buktinya, nah, karena G group maka A inverse anggota G ini A inverse-nya itu ada. Karena G group ada inverse-nya.
Nah, kalau A invest ini dikalikan investnya, yaitu A invest. A investnya sendiri kan anggota G, ya. Dia juga punya invest, A invest sama dengan E. Ya. Nah, kedua harus dikalikan dengan A, ya. Sekarang mari kita yang kedua kalikan dengan A. Itu kan kita boleh mengalihkan dengan A. Maka dengan menggunakan sifat asosiatif, ya, dan sifat identitas, maka diperoleh seperti ini. Nah, kemudian ini yang bagian kiri ini E itu kan, ya, jadi E. Akhirnya apa ya? Karena perkalian dengan identitas itu dirinya sendiri, maka akan diperoleh A invest sama dengan A, kan begitu ini ya. Jadi terbukti seperti itu. Lanjut. G bintang itu grup, mengatakannya kan sudah pernah disampaikan ya, menyatakannya jika G lengkap dengan G bintang adalah grup atau G grup gitu ya, dengan operasi bintang boleh gitu ya, maka berlaku A bintang B invest sama dengan B invest bintang A invest, untuk siap A B anggota G. Berarti ini seolah-olah dibalik ya, jadi B invest dulu lalu bintang A invest, seperti dibalik gitu. Nah, buktinya ya, karena G grup maka A bintang G anggota G, untuk setiap AB anggota G. Jadi kalau di grup itu kan ada sifatnya tertutup ya kan, ada sifat tertutup, ada beberapa sifat yang harus dipenuhi. Maka ini sifat tertutupnya, maka untuk setiap AB anggota G ini A bintang B anggota G kan. Ya. Lalu dikalikan dengan investnya, ini tentu karena AB anggota G, kalau setiap unsur di G kan punya invest, kalikan investnya sama dengan E ya, E itu elemen identitas tadi ya. Nah, kemudian yang kedua ruas dikalikan dengan A invest. Nah, nanti menggunakan sifat asosiatif karena di grup berlaku sifat asosiatif ya, dan juga sifat elemen identitasnya, maka diperoleh seperti ini ya. Ini hanya untuk sifat asosiatifnya. Lalu ini diperoleh, nah ini sendiri kan dan E B ini ya, ini sama dengan A invest, ini E B kan dan B nih ya. Nih sifat identitas. Nah, lanjut ini. Nah, ini diperoleh seperti ini. Ya, kalau kedua ruas dikalikan dengan P invest dari kiri, kita peroleh begini. Nah, ini kan nanti jadi E ini. Dan sini ada P invest dari kiri ya. Nah, sama dengan seperti itu lanjutannya identitas. Akhirnya ini tinggal yang ini kan ketemunya P invest kan. P invest dari A invest, seperti itu. Nah, saya kira cukup jelas. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami, ada beberapa sifat grup ya. Yang lain kok banyak sifat-sifatnya, tetapi ini ada beberapa sifat grup yang bisa kita pelajari ya, semoga bermanfaat ya, menambah pengetahuan dari mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya dalam belajar matematika berkaitan dengan grup.